Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Luo Dali adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya. Ditegur oleh keluarganya sedemikian rupa, hal itu menyebabkan dia merasa sedih. Setelah ragu sesaat, dia berkata melalui transmisi suara. Adik perempuan, kamu salah menuduhku seperti ini. Aku telah membawa kembali penolong. Namun sebelum itu, kamu harus merahasiakan ini. Kamu tidak boleh mengungkapkan masalah ini. Kalau tidak, jika kita akhirnya mengecewakan dermawan aku, kita semua bisa melupakan melarikan diri hidup-hidup, ucap Luo Dali. Luo Dali tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat hati-hati, tetapi dia bahkan menggunakan nada yang dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia mengucapkan kata dermawan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Luo Xiaofeng berubah. Cahaya berkembang di matanya yang sebelumnya dipenuhi keluhan. Segera, dia dengan hati-hati bertanya, "Kakak laki-laki, dalam hal itu, kamu sudah berhasil menemukan bantuan. Kalau begitu, di mana dermawanmu itu?" tanya Luo Xiaofeng. "Di sana, orang itu adalah dermawan aku." Luo Dali diam-diam melirik Chu Feng dan Chu Yuyuan, yang sedang berbaring di tanah di dekatnya. "Apakah pria tua itu?" Luo Xiaofeng bertanya. "Tidak, itu adalah anak muda," kata Luo Dali. "Kakak, lihat situasi kita sekarang. Bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti ini di saat seperti ini?" ucap Luo Xiaofeng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi yang sebelumnya gembira di wajah Luo Xiaofeng, kini segera diganti dengan ekspresi marah. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa bahwa para ahli umumnya akan menjadi orang-orang yang luhur dan pantang menyerah. Kecuali mereka tidak punya alternatif lain, para ahli tidak akan membiarkan diri mereka dipermalukan oleh orang lain. Adapun Chu Feng, bukan hanya dia sangat muda, tapi dia juga dipukuli dengan buruk sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak merasa Chu Feng menjadi ahli kultivasi. Dia hanya merasa pria itu bodoh, lemah. "Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menipu kamu." Namun, dermawan aku itu mengatakan bahwa, identitas dan kultivasinya tidak dapat diungkapkan. "Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan dermawan aku merasa bahwa dia pasti memiliki sesuatu dalam pikirannya. Itulah alasannya, mengapa dia dengan sengaja membiarkan dirinya diremukkan. Singkatnya, kamu juga harus menjaga kerahasiaan masalah ini. Kamu benar-benar tidak bisa membiarkannya diketahui," kata Luo Dali dengan ekspresi serius. "Sudah cukup omong kosongmu. Jika aku tahu kamu akan bertindak seperti ini, kami tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Jika kita mengandalkanmu, seluruh keluarga kita akan mati." Luo Xiaofeng melirik tajam ke arah Luo Dali. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Lalu dia melirik seorang pria yang berbaring di tanah. Ada beberapa merumput di tubuh pria itu, dan dia tampaknya tidak sadar. Sementara pria itu juga memiliki keindahan di wajahnya, maka mereka tidak dapat merusak wajahnya yang tampan. Dia adalah tipe model pria cantik. Melihat pria itu, Luo Xiaofeng mengungkapkan ekspresi lembut yang jarang terlihat. Kemudian, dia berkata kepada Luo Dali, "Kelihatannya, aku hanya bisa mengandalkan kakak laki-lakiku Jia Luo. Xiaofeng, kakak tidak sengaja mengkritikmu, tetapi bagaimana kamu masih bisa percaya pada kata-kata anak laki-laki cantik pada saat seperti ini? Cepat, bangun dari khayalan ini. Anggap saja kakak ini memohon padamu. Jangan biarkan dirimu ditipu olehnya." Pada saat itu, Luo Dali melemparkan tatapan jijik pada pria itu. Di mata Luo Xiaofeng, pria cantik itu mirip dengan harta. Namun di mata Luo Dali, dia benar-benar tidak berharga, dan seperti kotoran anjing. Orang tidak bisa menyalahkan Luo Dali atas reaksinya. Karena bagaimanapun, pria cantik itu terlalu lemah. Dia sebenarnya bahkan dia bukan di ranah abadi sejati, dan dia hanya seorang di ranah leluhur marsial. Dengan kekuatan itu, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan mereka? "Kakak, mengapa kamu menolak untuk percaya pada kakak Jia Luo seperti ini? Dia adalah seorang jenius kultivasi bela diri. Kamu juga telah menyaksikan waktu keunggulannya. Alasan mengapa kultivasinya tidak meningkat setelah bertahun-tahun, itu karena dia telah melatih teknik ilahi yang diteruskan oleh leluhurnya.
Ketika dia berhasil menguasai teknik ilahi itu, kultivasinya akan maju dengan cepat. Selanjutnya, kakak Jialuo mengatakan bahwa dia sudah pada saat yang penting untuk berhasil menguasai teknik ilahi itu. Segera, dia akan menguasai teknik ilahi itu. Pada saat itu, kultivasinya akan maju dengan cepat, dan dia akan dapat untuk membawa kita pergi dari sini, kata Luo Xiaofeng dengan ekspresi serius di wajahnya. Terserahlah, lakukan apa yang kamu mau. Luo Dali merasa sangat tak berdaya. Sama sekali tidak perlu bagus saudara perempuannya untuk memberitahu dia tentang pria itu. Luo Dali sebenarnya mengenal pria itu dengan sangat baik. Pria itu bernama Su Jialuo. Dia hanyalah keturunan biasa dan keluarga biasa. Adapun keluarga Luo mereka adalah keluarga besar dan kaya di wilayah lokal mereka. Adapun Su Jialuo itu, dia adalah seseorang yang telah merayu adiknya, Luo Xiaofeng, itu dengan wajah tampannya. Luo Xiaofeng tidak hanya mengganggunya tanpa henti, dan mendesak orang tua mereka untuk membawa Su Jialuo ini ke rumah mereka, tetapi dia bahkan mulai memberinya sumber daya kultivasi. Pada awalnya, Su Jialuo adalah pekerja keras. Kecepatan peningkatan kultivasinya bahkan bisa dikatakan sangat cepat. Pada suatu waktu, bahkan Luo Dali sangat menghargai Su Jialuo. Selanjutnya, kepala keluarga Luo mereka, yang juga ayah Luo Dali, ingin mengatur pernikahan antara Su Jialuo dan Luo Xiaofeng. Dia ingin mereka menikah untuk mengikat kejeniusan ini dengan keluarga Luo mereka. Namun, Su Jialuo tiba-tiba mengajukan permintaan, dan mengatakan bahwa keluarga mereka memiliki ajaran leluhur, kalau ia tidak dapat menikah atau melakukan hubungan seksual sebelum ia menguasai teknik ilahi yang diwarisi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melatih teknik ilahi. Apa yang dikatakan Su Jialuo juga bukan klaim acak. Dia benar-benar mengeluarkan sebuah buku, yang disebut Keterampilan Rahasia Teknik Ilahi. Selain itu, ia menyatakan bahwa keterampilan rahasia menjadi sesuatu yang diturunkan oleh leluhur keluarga Su mereka, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang dari keluarga Su mereka. Benar saja, orang-orang keluarga Luo tidak dapat memahami keterampilan rahasia itu. Namun, sepertinya itu adalah hal tidak biasa. Dengan demikian, orang-orang dari keluarga Luo mereka akhirnya percaya pada Su Jialuo. Selain itu, kepala keluarga Luo atau ayah Luo Dali, telah menetapkan Su Jialuo menjadi jenius. Karena itulah, dia tidak hanya setuju untuk menunda pernikahan antara Su Jialuo dan Luo Xiaofeng, tetapi dia bahkan mulai memberikan sebanyak mungkin bantuan kepada Su Jialuo. Dia mulai memberi Su Jialuo dengan segala macam barang, sehingga dia bisa berlatih dalam apa yang disebut teknik ilahi. Dalam sekejap mata, Su Jialuo telah berlatih teknik ilahi itu selama lebih dari 100 tahun. Dalam 100 tahun lebih, kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Itu tetap di puncak martial ancestor sepanjang waktu. Meskipun ranah Su Jialuo tidak meningkat sama sekali, tapi Su Jialuo tetap berada di keluarga Luo mereka, dan menerima lebih dari 100 tahun sumber daya. Demi memelihara Su Jialuo, keluarga Luo bisa dikatakan menderita kerugian besar. Mereka hampir menghabiskan setengah dari seluruh kekayaan keluarga mereka. Dengan demikian, Luo Dali bertekad bahwa Su Jialuo adalah seorang bocah lelaki yang telah menipu mereka untuk makanan, minuman, dan juga sumber daya. Namun, dia adalah satu-satunya orang yang berpikir seperti itu. Adik perempuannya, orang tuanya, dan bahkan orang-orang lain dari keluarga Luo, mereka semua dengan kuat percaya bahwa teknik ilahi yang dilatih Su Jialuo benar-benar nyata. Semua orang dari keluarga Luo merasa bahwa Su Jialuo adalah seorang jenius kultivasi yang sebenarnya. Mereka semua merasa bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi naga dan terbang ke langit. Pada saat itu, keluarga Luo mereka juga akan menikmati cahaya. Dengan demikian, tidak peduli seberapa besar Luo Dali mendesak mereka, dan mengatakan bahwa Su Jialuo adalah palsu, ia hanya akan menerima tatapan congkak dari keluarganya. Bahkan tidak ada yang mau mendengarkannya. Setelah bertahun-tahun, status Su Jialuo dalam keluarga Luo mereka telah melampaui putranya, yaitu putra tertua. Luo Dali bahkan merasa yakin, bahwa posisi kepala keluarga akan diteruskan ke Su Jialuo di masa depan. Karena itulah, bagaimana mungkin Luo Dali menyukai Su Jialuo? Chu Feng tidak mendengar percakapan antara Luo Dali dan adik perempuannya. Namun Chu Feng bisa menebak apa yang mereka bicarakan berdasarkan ekspresi mereka. Dia tahu bahwa Luo Dali telah membocorkan informasi tentang dirinya kepada adik perempuannya.
Untungnya, adik perempuannya tidak mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan meremehkannya. Sebenarnya, Chu Feng telah melihat banyak orang seperti adik perempuan Luo Dali. Chu Feng tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Dan bahkan, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang di sana. Apa yang diinginkan Chu Feng sangatlah sederhana. Dia ingin berhasil menyusup ke tempat persembunyian bandit bis dan merebut harta mereka. Setelah itu, ia akan menghilangkan momok ini di alam atas Ciliokosem besar. Chu Feng dan yang lainnya ditahan di sana selama beberapa jam. Selama periode waktu itu, bandit bis kembali tanpa henti. Selain itu, mereka semua akan kembali dengan manusia yang dipukuli setengah mati. Chu Feng merasa bahwa tujuan mereka kali ini bukanlah menjarah. Tapi sebaliknya, mereka murni menangkap manusia untuk dijadikan budak mereka. Kenapa mereka tidak kembali? Benar-benar tidak berguna. Kami meminta mereka pergi dan menangkap yang kabur, namun yang kabur itu kembali sendiri dengan tidak terlihat. Bandit bis bergumam dan mengeluh saat mereka mengobrol satu sama lain. Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mereka bicarakan, itu seharusnya adalah kelompok bandit bis yang dikirim untuk mengejar Luo Dali, yang untungnya bertemu dengannya, dan dengan demikian bertemu dengan nasib mereka. Tiba-tiba saja, seekor bandit bis tiba di depan bandit bis yang tampak seperti komandan itu, dan kemudian bertanya dengan suara lembut. "Tuanku, mungkinkah mereka mengalami masalah?" Mendengar kata-kata itu, tatapan komandan kecil itu berubah waspada. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kami tidak akan menunggu lagi, ayo kembali," ucap si komandan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, komandan kecil memimpin semua bandit bis yang hadir, dan membawa Chu Feng dan semua manusia yang ditangkap bersama mereka, dan mulai melangkah lebih jauh ke dalam pegunungan. Tampaknya mereka tidak mencurigaimu. Kamu tidak membiarkan dirimu dipukuli dengan sia-sia. Hehehe. Suara si ratu terdengar. Bisa dilihat bahwa si ratu juga menghela nafas lega. Lagi pula, bandit bis sudah ada sejak lama. Banyak orang mencoba menyusup ke markas mereka, tetapi pada akhirnya gagal. Ini berarti bahwa binatang bandit adalah makhluk yang sangat berhati-hati. Dengan demikian sebelum tiba, si Ratu Chu Feng dan Chu Yuyuan, semua sangat khawatir bahwa kekuatan dan niat mereka yang sebenarnya akan ditemukan oleh bandit bis. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa menyusup ke markas bis bandit. Namun melihat hal-hal ini sekarang, setidaknya kelompok binatang bandit tidak membuat hubungan antara kegagalan kelompok binatang bandit yang dikirim untuk mengejar Luo Dali dan Chu Feng. Binatang bandit ini akan melakukan segala macam kejahatan, namun kekuatan mereka sangatlah lemah. Sepertinya, sangat umum bagi mereka untuk ditangkap dan dibunuh oleh para pemburu saat mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Jadi, mereka sudah terbiasa dengan anggotanya yang gagal kembali. Itulah alasan mengapa komandan kecil itu tidak mempermasalahkannya. Namun, binatang bandit pasti memiliki beberapa metode khusus. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk bisa eksis di alam atas Ciliokosem besar untuk waktu yang begitu lama. Karena bagaimanapun, kita tidak bisa menurunkan penjagaan kita, kata Chu Feng. Merawat gerombolan ini sangatlah mudah. Namun dengan mempertimbangkan harta itu, yang terbaik bagimu adalah terus hati-hati. Sebenarnya itu tidak masalah bagi ratu ini. Namun kamu di sisi lain, kamu harus menderita keluhan, kata si ratu. Tidak apa-apa. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai keluhan? Walaupun kelihatannya aku menderita beberapa keluhan setelah dipukuli oleh mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar dipermainkan olehku. Aku sebenarnya cukup suka bermain-main dengan sekelompok hewan ini, kata Chu Feng sambil tersenyum nakal. Hahaha, justru mentalitas baikmu itulah yang aku sukai. Karena itu masalahnya, kamu mungkin melanjutkan penyamaranmu sampai tuntas. Ratu ini juga tertarik untuk melihat seperti apa tempat persembunyian hewan-hewan ini, ucap si ratu. Mata si ratu dipenuhi dengan antisipasi, itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Sebenarnya bukan hanya si ratu saja yang menantikannya, tapi Chu Feng juga tak sabar untuk melihat markas bandit bis. Dia ingin tahu persis tempat persembunyian seperti apa, yang mampu melindungi hewan lemah yang menolak untuk menjauh dari kejahatan apapun, dan tidak peduli seberapa mengerikannya mereka. Setelah itu, Chu Feng mengikuti binatang bandit dan mulai melangkah lebih jauh ke dalam gunung. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah gua.
Gua itu sangat tersembunyi. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, sebenarnya ada air terjun di dalam gua. Air terjun itu tidak memiliki sumber air yang terlihat, dan itu terlihat sangat tidak konvensional. Lord Yuyuan, itu pasti formasi kan? Tanya Chu Feng. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng dapat mengatakan dengan lirikan bahwa air terjun adalah formasi spiritual. Memang benar itu adalah formasi. Itu formasi yang mampu mendeteksi kultivasi seseorang, jawab Chu Yuyuan. Karena Chu Yuyuan adalah peringkat 2 ranah yang ditinggikan, dia bisa mengatakan air terjun itu dengan satu tatapan. Tampaknya binatang bandit benar-benar berhati-hati. Mereka menempatkan formasi ini di sini, dan mereka pasti takut bahwa seseorang akan mencoba menyembunyikan kultivasi mereka untuk menyusup ke markas mereka. Chu Feng, pecahkan pil ini. Aku menjamin bahwa formasi itu tidak akan dapat mengekspos kultivasimu. Chu Yuyuan diam-diam menyerahkan pil seperti mutiara transparan kepada Chu Feng. Chu Feng segera menghancurkan pil tersebut. Setelah memecahkan pil, Chu Feng bisa merasakan kekuatan tak terlihat yang menyebar dari pil itu dan memasuki tubuhnya. Kekuatan itu tidak akan ada untuk waktu yang lama. Namun itu mampu menyembunyikan kultivasi Chu Feng sementara waktu. Chu Feng, apa yang telah diberikan Chu Yuyuan untukmu? Tanya si ratu. Jika pil itu tidak efektif, aku khawatir tidak akan ada hal lain yang bisa menyembunyikan kultivasiku. Chu Feng tersentak kagum. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia bisa mengetahui seberapa kuat pil yang diberikan Chu Yuyuan kepadanya. Meskipun efek pil hanya bersifat sementara, tapi ia mampu menyembunyikan kultivasi Chu Feng saat efeknya benar-benar terjadi. Harta karun seperti itu pasti sangat berharga. Dan bahkan, itu bisa dikatakan harta yang tidak bisa dibeli. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.